JKN Jaminan Kesehatan Nasional ya atau dengan BPJS itu sangat membantu masyarakat Indonesia. Yang dibicarakan atau yang ada di dalam Perpres itu bukan menghilangkan kelas sebenarnya kalau pemahaman kami ya. Ya, jadi kalau kita bicara di dalam membuat sebuah kebijakan, pasti dasar utamanya adalah kita harus tahu dulu apa yang menjadi poin permasalahan kesehatan di Indonesia. Bicara secara global pasti kompleksitas banyak. Kenapa kompleksitas banyak? Kita selama ini tidak mencoba untuk membuat sebuah analisa mengatasi permasalahan itu dari permasalahan yang ada di hulunya. Contoh mamanya sekarang, atau mungkin bisa saya katakan kita nggak terlepas dari ada 3 permasalahan sebenarnya. Dari semua permasalahan tadi, maka saya mencoba untuk memformulasikan dalam sebuah 3 permasalahan. Menyelesaikan kesehatan itu kita juga harus mulai dari 3 permasalahan ini. Apa? Sistem pelayanan yang pertama. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, sistem pembiayaan. Nah, 3 sistem inilah yang kemudian kalau kita identifikasi permasalahan dari aspek-aspek 3 sistem ini, kita bisa melihat sekarang kalau bicara pelayanan, ya, maka kita akan bicara dalam perspektif apa sih permasalahan pelayanan kesehatan saat ini. Kita harus akui JKN Jaminan Kesehatan Nasional ya atau dengan BPJS itu sangat membantu masyarakat Indonesia. Kenapa? Aksesibilitasnya dapat. Jadi kemudian akses untuk mendapatkan pelayanan. Yang kedua berkaitan dengan equity. Yang harapannya adalah semua di wilayah Indonesia akhirnya terfasilitasi dengan kesehatan sekarang. Tinggal kemudian keterjangkauan, affordability-nya. Nah, bicara terkait dengan 3 hal ini, maka kita harus akui bahwa Indonesia belum merata. Belum meratanya di mananya? Satu, dalam perspektif kemampuan pelayanan kesehatan. Ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah SDM kesehatan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hal yang bicara tentang kesejahteraan juga. Ini berkaitan dengan SDM sebenarnya. Nah, sehingga kalau kemudian sekarang kita ingin menyelesaikan permasalahan pelayanan, maka salah satu aspek yang harus kita dorong adalah bagaimana ketersediaan SDM juga ditunjang oleh ketersediaan fasilitas. Nah, menunjang ketersediaan SDM, maka kita harus mendorong kemauan pemerintah daerah yang sebenarnya di dalam tata kelola tenaga kesehatan sudah ada di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014, Undang-Undang 23 nomor 20 tahun 2014 itu. Nah, di situ sudah ada sebenarnya bagaimana setiap daerah itu punya demand ya, punya assessment terkait dengan kebutuhan jumlah tenaga medis, tenaga kesehatan. Dan itu kita hitung dalam satu bentuk rasio sesuai dengan jumlah penduduk. Nah, ini nanti akan berimplikasi pada tadi masalah sistem pendidikan. Tadi sistem pelayanan. Ini kemudian meloncat adalah sistem pendidikan. Sehingga nanti kalau kita bicara sistem pendidikan, sebenarnya dokter atau dokter spesialis di Indonesia itu kurang nggak sih? Saya katakan dalam perspektif nasional, ada beberapa spesialis, atau bahkan kita katakan dokter umum, dengan jumlah total dokter umum sekarang 165.000 lah, sekitar 165.000, dengan spesialis sekitar 50.000, maka dalam perspektif jumlah total, sebenarnya kita hanya kekurangan dokter, secara total ya, dokter dan spesialis, kita kekurangan sekitar kurang lebih 60.000 dokter. Dengan asumsi 1:1000. Tapi kalau kemudian kita bicara sekarang rasio sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis katakanlah, maka rasio nasional berbeda dengan rasio di tingkat wilayah provinsi. Jadi ada 5 besar, spesialis bedah, anak, anestesi, kandungan, penyakit dalam. Rasio nasionalnya sudah melebihi rasio. Tetapi kalau kita breakdown di wilayah provinsi, 5 yang ini tadi rasionya udah melebihi. Sebagian besar mereka ada di mana? Di Jawa. Nah, inilah yang kemudian adalah problem pemerataan tadi yang kemudian juga terjadi juga pada aspek di dalam SDM. Nah, baru nanti kita akan masuk kepada sistem pembiayaan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS sudah bagus. Tapi yang harus kita dorong adalah bagaimana kita menjaga mutu pelayanan dengan tetap menghitungkan
cost sesuai dengan nilai pelayanan, sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak kemudian kita memberikan standar minimal pelayanan, tapi kita harus berikan standar optimal kepada pasien di dalam pelayanan kesehatan. Ya, dan ini kita bicara yang secara umum itulah. Nanti dari situ kita akan banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita lihat sebenarnya di dalam 3 aspek tadi melalui dari aspek pelayanan, pendidikan maupun pembiayaan. Yang pertama tentunya adalah kalau dokter belum ditempatkan sebagai tenaga strategis negara, negara itu harus hadir dalam proses profesi dokter. Proses maksudnya apa? Mulai dari pendidikan, ya, mulai dari nanti di aspek pelayanan maupun pembiayaan, maka ini menjadi sebuah problem yang sekarang dihadapi oleh para dokter. Kenapa itu menjadi problem? Kita harus akui, pendidikan dokter masih mahal. Baik dari dokter umum, dokter spesialis pun juga mahal. Kemudian pembiayaan, ya, gaji. Saya nggak bicara gaji sekarang. Sekarang yang kita dorong bukan gaji, tapi apresiasi ke profesi itu adalah remunerasi. Nah, ini yang harus kita dorong sekarang. Kami di Ikatan Dokter Indonesia punya konsep membuat sebuah pedoman remunerasi berdasarkan sebuah pekerjaan profesi yang dilakukan. Sehingga menilainya bukan saya seorang dokter ortopedi saya minta gaji sekian, tidak. Kalau saya dokter ortopedi, saya operasi sekian, saya visit pasien sekian, saya dipoli dengan pasien sekian, saya hadir di rumah sakit sekian kali. Nah, itulah kemudian menjadi sebuah nilai yang itu dihargai di dalam satu bentuk remunerasi. Ini yang sekarang kita dorong. Itu yang masih menjadi permasalahan gitu loh. Di dalam aspek yang nanti ini implikasinya sebenarnya ya kesejahteraan gitu loh. Nah, sama tadi, kenapa saya katakan tenaga strategis? Di wilayah-wilayah yang itu masih butuh dokter, masih kelangkaan profesi, jadi dokter masih menjadi sebuah profesi yang langka, maka tentunya negara harus hadir untuk memberikan sebuah apresiasi. Apa apresiasinya? Mulai dari jenjang karir, mulai dia mungkin nanti kalau bicara terkait dengan status kepegawaian namanya, terus kemudian sampai kepada masalah insentif, ya. Dan sekarang yang terjadi adalah masih ada beberapa wilayah yang itu kemudian kita katakan sebagai daerah DTPK, daerah yang masih langka, apresiasi dari daerah masih belum merata. Sehingga banyak yang kemudian teman-teman yang insentifnya masih kurang. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dalam profesi yang tentunya mudah-mudahan negara bisa memperhatikan terkait dengan ini. Kalau selama negara tidak pernah memperhatikan, orang pun juga tidak akan bisa untuk kita dorong untuk ke sana. Karena apa? Nilai keekonomiannya tidak dapat. Nah, nilai keekonomian inilah yang juga harus perlu menjadi perhatian dari negara. Ya. Pertanyaannya nanti bisa kita kembangkan. Sebenarnya ada nggak standar bahwa dalam satu rumah sakit itu salah satu spesialis tertentu itu dibatasi? Ada rumah sakit yang kemudian ya salah satu spesialis tertentu itu bisa banyak. Sehingga akhirnya apa? Yang terjadi adalah tentunya dalam aspek pelayanan nggak bisa maksimal gitu loh. Karena jam praktek, jam poli, nanti pengaturan jam visit dan tindakan dan sebagainya itu ini juga menjadi kendala. Jadi yang penting yang pertama harus ada pengaturan terlebih dahulu bahwa fasilitas kesehatan dengan dalam satu wilayah tertentu, apalagi itu di wilayah yang daerah-daerah kota besar ya, maka kita harus melihat perspektif bahwa harus ada aturan. Spesialis terkait spesialis A dia jumlahnya harus sekian. Jadi tidak kemudian akhirnya rumah sakit itu mengatur jumlah spesialisnya sendiri. Itu yang pertama. Karena nanti akan bicara juga terkait dengan aspek keekonomian yang akan didapatkan oleh dokternya itu sendiri gitu loh. Terus kemudian yang paling penting sekarang adalah kalau kita bicara kesesuaian antara rumah sakit dengan jumlah dokter. Ya. Kita katakan sekarang sebenarnya di wilayah-wilayah yang tadi, Jawa terutama, ada wilayah yang memang dia sebenarnya sudah overload. Nah, problem overload dokter inilah yang kemudian harusnya pemerintah, terutama pemerintah daerah itu kemudian membuat sebuah kebijakan moratorium. Apa maksudnya moratorium? Satu wilayah itu kemudian pemerintah daerah tidak lagi menerbitkan surat izin praktek. Kenapa? Dokternya sudah banyak. Tapi satu sisi, nah ini yang juga kita bicara investasi kesehatan.
investasi yang terkait dengan pembangunan rumah sakit dan sebagainya, yang itu tidak bisa dihentikan. Nah, selama itu kemudian di daerah itu punya nilai ekonomi yang tinggi, yang kemudian akhirnya memicu munculnya, berdirinya rumah sakit atau fasilitas kesehatan, maka tentunya dia tetap akan membutuhkan dokter. Jadi kita tidak bisa mengatakan kurang atau rasionya belum sesuai, tapi harus ada sebuah kebijakan berdasarkan asesmen kebutuhan dokter dan juga kebutuhan fasilitas kesehatan, sehingga pemerintah daerah mengatakan bahwa di sini rumah sakitnya udah cukup, dokternya udah cukup, tidak perlu kemudian menerbitkan surat izin praktek, tidak juga perlu menerbitkan rumah sakit lagi yang baru. Karena apa? Itu yang kemudian akan mendorong untuk dokter itu supaya di daerah yang lain, mendorong juga berdirinya rumah sakit untuk di daerah yang lain. Ini yang untuk menjawab aspek pemerataan tadi. Ya, jadi yang terkait dengan Perpres 59 yang baru itu, yang dibicarakan atau yang ada di dalam Perpres itu bukan menghilangkan kelas sebenarnya, kalau pemahaman kami ya. Tapi memang ada standarisasi atau kelas standar. Gitu ya. Ya, kita nggak melihat dalam perspektif kelas, karena kalau udah bicara kelas itu nanti adalah dalam perspektif yang ada di asosiasi atau fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya di tempat dokter itu bekerja, ya. Jadi bagi kami yang kita harus tekankan di sini adalah pada saat itu muncul sebuah kebijakan ada kelas standar, ya. Maka yang pertama yang harus tetap kita kedepankan adalah satu, mutu pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan yang harus tetap optimal, jangan kemudian jadi minimal gitu loh. Kenapa? Kalau kita kemudian itu berdampak pada menurunkan standar, ya tentunya kita tidak berharap, karena nanti yang akan terjadi adalah terkait dengan masalah patient safety, keselamatan pasien itu loh. Sehingga itu harus tetap dijaga gitu loh. Sehingga equity yang diharapkan dalam kaitannya dengan yang tadi itu, KRIS atau kelas penghapusan tadi yang kelas katakanlah, atau sebenarnya persepsinya adalah membuat kelas standar tadi itu adalah jangan sampai kemudian memberikan sebuah menurunkan kualitas yang didapatkan untuk masyarakat. Dan juga jangan kemudian mengurangi keterjangkauan yang selama ini sudah didapatkan oleh masyarakat. Maksudnya apa? Karena nanti prosedur dan sebagainya, birokrasi, administrasi katakanlah ya, sehingga akhirnya malah kemudian akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan itu jadi bermasalah. Konteks inilah yang menjadi poin buat kami yang perlu kita tekankan di dalam pengambilan sebuah kebijakan dari pemerintah, baik itu melalui Perpres, Permen, atau BPJS sendiri membuat sebuah aturan. Karena yang kita harus tetap kedepankan quality, equity, ya, terus kemudian accessibility sama affordability-nya. Nah, ini yang harus tetap kita tekankan itu loh. Apakah ini nanti juga akan berdampak pada masalah kesejahteraan? Nah, ini yang tadi saya tekankan di awal, bahwa yang harus kita dorong, kami di Ikatan Dokter Indonesia sekarang mendorongnya konteksnya adalah remunerasi tadi. Kalau dokternya itu mohon maaf, dia tidak maksimal, ya, tidak produktif, ya, dan juga dia tidak katakanlah pasiennya, operasinya, atau tindakannya, atau jarang datang, ya tentunya apresiasinya pun jadi kecil. Tapi kalau dia memberikan sebuah nilai yang lebih kepada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut atau ke rumah sakit, maka dia harus mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan penghargaan profesinya itu. Sehingga di dalam pedoman remunerasi itu kita benar-benar hitung P1, P2, P3, P4-nya itu sesuai dengan pekerjaan profesi yang dia lakukan. Nah, ini adalah sebuah value yang harus kita. Jadi kita nggak minta kesejahteraan itu konteksnya saya mau digaji sekian, enggak. Tapi kita lihat dari sini. Mengawalnya adalah, mengadvokasinya adalah bahwa harus mendapatkan apresiasi kelayakan di dalam pekerjaan profesi yang sudah dilakukan dengan remunerasi tadi. Ya, jadi saya sepakat kalau kemudian kita sekarang lebih mengedepankan preventif, promotifnya gitulah. Kenapa? Karena dimanapun itu, negara manapun itu, kalau kemudian kita akan terkonsentrasi dalam paradigma sakit, melayani yang sakit atau kuratifnya, maka kemampuan negara dalam pembiayaan itu akan besar gitu loh.
bebannya pun akan berat gitu loh. Sehingga yang harus kita lakukan adalah paradigmanya adalah paradigma sehat. Semakin tidak banyak yang sakit, maka sebenarnya negara semakin diuntungkan gitu loh. Sehingga efisiensi pembiayaan kesehatan pun juga akhirnya turun gitu loh. Ya, supaya lebih efisien itu loh. Tapi apa konteks preventif promotif ini? Apa langkah preventif promotif ini? Tidak hanya dimaknai preventif promotif ini dalam konteks case finding detection dalam penyakit, bukan itu aja. Itu hanya sebagai bagian saja. Karena kalau kita prosesnya adalah deteksi dini, maka sebenarnya proses yang sekarang ini dilakukan di dalam penanganan pasien yang ada di BPJS, kita sudah bisa melakukan itu. Tapi yang paling penting preventif promotif ini, dan ini nanti konsentrasi anggaran juga perlu ditingkatkan adalah apa? Masyarakat harus teredukasi terkait dengan kesehatan. Masyarakat harus dilibatkan di dalam partisipasinya untuk menyehatkan dia, menyehatkan keluarganya, menyehatkan masyarakatnya. Sehingga konsep yang harus dikedepankan adalah komunitas. Apa komunitas itu? Adalah posyandu, kader-kader PKK. Terus kemudian kalau dulu ada 2 minggu sekali timbang badan. Itu adalah salah satu upaya untuk menangani stunting juga. Dan kemudian libatkan masyarakat untuk terlibat aktif di dalam mengontrol kesehatan dalam satu wilayah. Nah, itu adalah upaya preventif promotifnya gitu loh. Terus kemudian yang paling penting lagi kalau kita bicara dalam konteks puskesmas, pusat kesehatan masyarakat itu berarti yang harus dikedepankan tugasnya apa? Preventif promotif. Tapi yang sekarang terjadi masih banyak puskesmas itu konteksnya adalah pusat pelayanan, Pusyankes. Dengan melayani apa? Pasien-pasien yang mau dirujuk, pasien-pasien BPJS. Nah, ini harus ada pemisahan. Revitalisasi puskesmas untuk tetap mengedepankan preventif promotifnya. Tapi juga kalau mamanya berkaitan dengan pusat pelayanan, maka ada aspek yang lain. Sehingga tugas 10 program pokok puskesmas itu, yang salah satu aspeknya adalah mengedukasi, penyuluhan, terus surveillance epidemiologi, itu harus ada. Jumantik yang mencari jentik-jentik nyamuk, ya. Nah, itu harus ada. Sehingga tugas di sini harus ada. Nah, di sini pusat pelayanan kesehatan ini kita bisa konsentrasikan, ya, untuk siapa? Perbanyak dukungan, perbanyak juga komunitas di dalam klinik praktek mandiri, dokter praktek perorangan, apalagi dengan jumlah dokter umum yang banyak tadi, untuk di pelayanan kesehatannya. Tapi puskesmas tetap terkonsentrasi dalam konteks untuk menyehatkan dengan tugas preventif promotif, dengan tentunya didukung oleh anggaran yang kuat juga. Ya, jadi yang kita hadapi sekarang ini kan sebuah dinamika luar biasa, baik itu di internal negara maupun di eksternal. Maksudnya apa? Perubahan regulasi, perubahan kesehatan global, tantangan kesehatan global. Apalagi kemudian dengan tantangan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit menular seperti halnya COVID masih akan bisa mengancam di kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam konteks profesi ya? Maka kita harus masuk melangkah dalam satu bentuk adaptive behavior. Adaptive behavior itu adalah kita mencoba untuk beradaptasi dengan dinamika yang sekarang terjadi. Nah, salah satu upaya adaptive behavior itu adalah mempersiapkan sebenarnya. Kalau kami di Ikatan Dokter Indonesia, kami punya tugas untuk mempersiapkan para dokter di Indonesia untuk siap menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan tadi itu. Tapi yang paling penting sebenarnya, apapun permasalahan pembelajaran pada saat pandemi COVID, kita bisa selesai karena apa? Karena adanya kolaborasi dan sinergisme. Siapa yang harus kita kolaborasi dan sinergisme? Tidak bisa ini kita bebankan kepada negara saja. Tapi negara harus melibatkan partisipasi masyarakat, melibatkan organisasi profesi, melibatkan akademisi, melibatkan swasta, ya. Ya. Kalau dulu ada konsepnya namanya pentahelix ya. 5 komponen inilah yang kemudian bisa dan akan bisa mendukung, mempersiapkan masyarakat Indonesia dan Indonesia di dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Nah, apapun itu dalam bentuk perubahan regulasi, tentunya kita melihat dalam perspektif bahwa keterlibatan semua stakeholder ya kesehatan ini menjadi sangat penting. Jadi ini yang menjadi pesan yang menurut saya, jadi jangan tinggalkan teman-teman profesi, jangan tinggalkan partisipasi masyarakat, jangan tinggalkan teman-teman yang ada di akademisi dan swasta,
Karena kita semuanya bisa menyelesaikan pandemi karena kita saling memperkuat dan berkolaborasi.